Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos hunian korban di Menteng, Jakarta Pusat membuka paksa jendela kamar. Mereka mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, masih menyisakan kejanggalan. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri menggelar olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah Arya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini, tim penyidik menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Polisi telah memeriksa 5 saksi, diantaranya istri korban, rekan korban, penjaga indekos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Tim Liputan Ayus melaporkan. Seorang oknum guru ngaji ditangkap polisi karena melecehkan 5 muridnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku melakukan aksi bejat itu di rumah pribadinya yang juga dijadikan tempat mengaji. Modusnya, pelaku meminta murid laki-laki pulang terlebih dahulu dan menyisakan murid perempuan di dalam rumah. Ia melancarkan aksinya dengan dalih praktik tata cara mandi besar. Selain itu, pelaku mengiming-imingi korban uang dan mengancamnya agar korban tidak melapor kepada orang tuanya. Perbuatan bejat sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2021. Kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid mengaji lainnya. Pelaku melakukan hal tersebut dengan ingin memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Untuk memulihkan trauma, korban kini didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Sementara, polisi terus menyelidiki kasus ini karena tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui kasus serupa. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangpati melaporkan. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bersama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan terarah dan terukur setelah tembakan peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara, Bulian, sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selain hampir 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api, terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Sebelumnya, pada Juni 2024 lalu, Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dan dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan tersebut ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Johnny Firdaus melaporkan.
Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV milik warga. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi laka di lingkungan kami yang tadi viral kebetulan menimpa anak saya. Om, gimana kondisi anak Om setelah kejadian kemarin? Kondisinya aman, alhamdulillah. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.